Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nur Alfiana Dewi. Judul konten kali ini yaitu menelaah dan membandingkan puisi karya Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarji Kazum Bahri. Nah, di konten kali ini saya akan menelaah puisi karya sastrawan, diantaranya ada Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarji. Kemudian puisi karya sastrawan ini akan saya bandingkan dengan teori Herman J. Waluyo yang berpendapat bahwa puisi terdiri atas dua unsur, yakni unsur keindahan dan manfaat. Yang pertama ada puisi yang berjudul Cempaka karya Amir Hamzah, yang kedua ada Sajak Putih karya Chairil Anwar, yang ketiga ada puisi Tapi karya Sutarji. Masuk pada puisi pertama yang berjudul Cempaka karya Chairil Anwar. Puisinya dapat kita lihat pada layar di depan. Selanjutnya, dari segi keindahan, yang pertama gaya bahasa, ada personifikasi, yang mana personifikasi ini memiliki arti menggunakan benda-benda mati yang bernyawa seolah-olah bernyawa menjadi memiliki sifat. Terlihat pada bait, sungguh harum seduh malam, sungguh pelik bunga Kamboja, tetapi tuan aduhai pualam, pakaian adinda setiap masa. Ada juga metafora, yang mana arti metafora ini pemakaian kata-kata bukan arti yang sebenarnya. Dapat kita lihat pada bait, cempaka aduhai bunga penglipur lara, tempat cinta duduk bersemayam, sampaikan pelukku wahai kusuma, pada dinda setiap malam. Nah, selanjutnya rima. Dari bait 1-4 menggunakan rima ABAB. Adapun diksinya dari puisi Cempaka bahwa kata-kata dipilih Amir Hamzah adalah kata-kata yang dianggap mengandung nilai tertentu dan tepat menyentuh hati para pembaca. Contohnya, bunga cempaka dan Kamboja yang berbaunya harum berwarna putih karena makna denotatifnya sama. Selanjutnya dari segi manfaat, ada amanat tersurat dan ada amanat tersirat. Di amanat tersurat terdapat 2 poin. Yang pertama, penulis ingin memberitahukan kepada pujaan hatinya perasaan yang ia miliki. Yang kedua, penulis ingin memberitahukan bahwa setiap malam yang indah penulis selalu memikirkan pujaan hatinya. Dan amanat tersiratnya, penulis ingin si pembaca mengetahui bunga cempaka dan Kamboja hampir sama dan berbaunya harum. Selanjutnya, puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar. Puisinya dapat kita lihat pada layar berikut ini. Dari segi keindahan, yang pertama gaya bahasa. Pada baris ketiga, bait pertama yaitu dihitam matamu kembang mawar dan melati, merupakan majas metafora yang bersifat membandingkan suatu secara langsung. Mawar dan melati yang mekar menggambarkan sesuatu yang indah dan menarik. Biasanya mawar itu berwarna merah yang menggambarkan cinta dan melati putih menggambarkan kesucian. Jadi, dalam mata si gadis tampak cinta yang tulus, menarik, dan mengikat. Selanjutnya ada majas repetisi. Pada baris ke-9 bait ketiga yaitu terjadi pengulangan kata. Hidup dari hidupku, menggambarkan bahwa si aku merasa hidupnya penuh dengan kemungkinan. Pada baris 1 bait 1 yaitu tari warna pelangi, merupakan bahasa kiasan personifikasi yang menggambarkan benda mati, dapat digambarkan seolah-olah hidup. Pada kalimat rambutmu mengalun bergelut sendah, juga menggunakan bahasa kiasan personifikasi. Selanjutnya, dalam bait kedua baris pertama, sepi menyanyi adalah personifikasi karena mereka berdua tidak berkata-kata. Suasana begitu kusuk seperti waktu malam untuk mendoa tiba. Dalam keadaan diam itu, jiwa si akulah yang berteriak seperti air kolam kena angin. Selanjutnya ada majas anatonomasia. Pada bait ke-1 baris kedua yaitu kau depanku bertudung sutra senja yang menggunakan ciri fisik seseorang sebagai penggantinya. Rimanya pada bait 1 rimanya ABAB, pada bait kedua AA BBBB, pada bait ketiga ABAB. Selanjutnya diksi. Pada bait ke-1 warna pelangi adalah gambaran hati seorang pemuda yang sedang senang. Yang kedua, bertudung sutra senja, yang dimaksud adalah pada sore hari. Yang ketiga, dihitam matamu kembang mawar dan melati, yang dimaksud adalah bola matanya yang indah.
Pada bait kedua, yang pertama ada sepi menyanyi. Yang dimaksud adalah memohon doa kepada Allah. Yang kedua, muka kolam air jiwa. Yang dimaksud adalah bersedih hati. Yang ketiga, dadaku memerdu lagu. Yang dimaksud adalah berkata dalam hati. Yang keempat, menari seluruh aku, menggambarkan rasa kegembiraan. Dari segi keindahan, pada bait ketiga, yang pertama, hidup dari hidupku pintu terbuka, menggambarkan bahwa si aku merasa hidupnya penuh dengan kemungkinan dan ada jalan keluar. Yang kedua, selama matamu bagiku menengadah, merupakan kiasan bahwa si gadis masih mencintai si aku, mau memandang wajah si aku. Yang ketiga, selama kau darah mengalir dari luka. Yang dimaksud adalah hidup si aku penuh harapan selama si gadis masih hidup. Yang keempat, ada antara kita mati datang tidak membelah, menggambarkan sampai kematian tiba pun keduanya masih mencintai dan tidak akan terpisahkan. Selanjutnya dari segi manfaat, amanat tersuratnya memiliki 2 poin. Yang pertama, jika kita mencintai seseorang harus berani untuk menyatakan perasaan kita masing-masing. Yang kedua, menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Dan untuk amanat tersiratnya, berusahalah untuk selalu mencintai dan ada di sisinya sampai hembusan nafas terakhir. Yang ketiga, puisi Tapi karya Sutarji Kalzumbahri. Puisinya dapat kita lihat pada layar berikut ini. Dari segi keindahan, yang pertama gaya bahasa menggunakan hiperbola, seperti pada baris berikut. Aku bawakan mayatku padamu. Mana mungkin mayat sendiri bisa dibawa kepada Tuhan, hal tersebut tentu sangat berlebihan. Yang kedua, rima sejajar, yaitu persamaan bunyi yang berbentuk sebuah kata yang dipakai berulang-ulang pada lirik puisi yang mengandung kesejajaran maksud, terletak pada seluruh baris pada puisi. Dapat dilihat pada pengulangan kata aku, bawakan, padamu, tapi, dan bilang. Ada juga rima tak sempurna, yaitu persamaan bunyi terdapat pada sebagian suku kata terakhir terletak pada baris 13-14 pada kalimat aku bawakan arwahku padamu tapi kau bilang kalau. Nah, yang ketiga ada diksi. Pada puisi ini menggunakan beberapa gambaran kata seperti gambaran manusia, gambaran kesakitan, dan gambaran usaha. Adapun gambaran manusia terdiri atas kata aku, kau, mayat, dan arwah. Kata aku dan kau merupakan kata ganti orang, yaitu kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Namun, kau dalam puisi ini bukan merupakan gambaran manusia, tetapi makna sebagai Tuhan. Mayat adalah bentuk jasad dari manusia yang telah meninggal dunia. Dalam puisi ini, si aku adalah manusia jadi mayat, tentu mayat dari manusia. Sedangkan arwah adalah roh atau berupa benda abstrak yang lebih kita kenal sebagai jiwa dari sebuah makhluk yang salah satunya dimiliki oleh makhluk hidup berupa manusia. Kata arwah bisa kita masukkan pada gambaran manusia karena arwah yang tertera dalam puisi adalah arwah yang dibawa oleh si aku. Selanjutnya gambaran kesakitan adalah resah dan duka. Kata resah adalah sebuah perasaan galau atau gelisah yang dialami manusia. Kata resah bisa kita golongkan dalam gambaran kesakitan karena resah itu membuat orang yang mengalaminya susah melakukan sesuatu karena dibebani oleh perasaan ini. Duka, kata ini merupakan anatonim dari kata suka. Duka adalah perasaan kepedihan dan kesengsaraan yang dialami manusia, seperti saat kehilangan, dan kata ini bisa kita golongkan dalam gambaran kesakitan, karena duka ini akan membuat hati yang mengalaminya terasa sakit dan sedih. Selanjutnya, gambaran usaha adalah kata bawakan, bilang, dan datang. Bawakan merupakan kata kerja yaitu bawa yang berasal dari kata membawa yang mendapat tumbuhankan. Kata bilang adalah kata yang biasanya dilakukan oleh tindak tutur manusia seperti kata berucap atau berbicara. Kata terakhir yaitu datang, hal ini merupakan usaha untuk menuju suatu tempat. Dari segi manfaat, amanat tersuratnya, manusia tidak boleh merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain karena di atas kita masih ada langit.
amanat tersiratnya, setiap manusia kelak akan kembali kepadanya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hanya dapat meminta dan memohon kepadanya, karena tiada lagi tempat untuk meminta. Nah, kesimpulan dari 3 puisi tadi, dengan menelaah 3 puisi karya sastrawan tadi, dapat saya benarkan pendapat Herman J. Waluyo bahwa puisi terdiri atas 2 unsur, yakni unsur keindahan dan manfaat. Dapat kita lihat pada puisi Amir Hamzah, karyanya memiliki nilai keindahan dan manfaat. Pada puisi Chairil Anwar, karyanya pun memiliki nilai keindahan dan manfaat. Puisinya pun kaya akan nilai keindahan, yaitu gaya bahasa dan diksi, dibandingkan dengan Amir Hamzah dan Sutarji. Sedangkan puisi karya Sutarji memiliki keunggulan pada diksi. Nah, sekian video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.